Berarti kalau panjenengan nolak sing jenenge ujian, berarti jenengan nolak pengen di. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa a'udzu bika rabbi min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala jami'in nabiyyin wal mursalin wa ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala azza min qail a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Al-ayat. Sebelum kita mulai, mari sama-sama kita memohon ampun untuk kesalahan kita sebagai manusia biasa. Tidak lupa kita memohonkan ampunan untuk kesalahan kedua orang tua kita, karib kerabat kita, keluarga kita, anak cucu kita, dan siapapun yang mempunyai peran andil dalam terwujudnya kemerdekaan Republik Indonesia. Semoga Allah senantiasa menganugerahkan ampunannya sebagaimana ampunan yang telah diberikan kepada para nabi. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah. Hayala qiraatul furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sehat Bapak Ibu? Alhamdulillah sehat. Setelah munculnya alamate anak soleh, kita ini tidak pernah menuntut diri kita menjadi soleh, tapi menuntut anak dan cucu kita menjadi anak soleh. Sama, laki-laki juga gitu. Karena Rhoma Irama nggak pernah membuat lagu suami soleh, yang ada istri soleh, maka laki-laki pada menuntut istri untuk menjadi soleh. Salah satu statement Nabi Muhammad, sabda Rasulullah, idza mata banu adama in qata amaluhu illa min salasin shadaqatin jariyah. Kalau ada kata-kata sedekah jariyah niku menurut jenengan apa? Napa? Sedekah sing ayo pahalanya mengalir. Pada sedekah jariyah itu di situ enggak ada pahala. Sedekah itu mempunyai fungsi. Mengalir itu bahasa Arabnya salayasilu sail. Lakot salal ma'u, lakot salan nilu. Nah, ini orang Mesir. Tapi kenapa terus kemudian jariyah itu menjadi mengalir? Apalagi dirubah menjadi amal jariyah, enggak met lagi. Tapi yuk kita supaya tahu nanti, karena terakhir ataupun setelah ini walad soleh, kita kupas dulu apa sih sebenarnya sedekah jariyah.
Sedekah secara etimologi bahasa atiyatun lil mustahiqin, pemberian kepada yang berhak, jariyatun yang terus menerus sampai titik delta kematian. Nah, berarti kita harus tahu fungsi ini. Apa sih fungsi sedekah itu? Karena sementara ini ada beberapa menjadi fungsi sampai kepada nama. Ada sedekah untuk menolak bala. Bala itu asal katanya balayun, artinya ujian. Berarti panjenengan menolak untuk diuji oleh Allah. Padahal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ahabballahu abdan ibtalahu." Idza nalikane ahabballahu demen sapa Allah abdan ing kawula ibtalahu mongko nguji sapa Allah. Jadi Allah ketika mencintai hambanya maka dia akan mengujinya. Berarti kalau panjenengan nolak sing jenenge ujian berarti jenengan nolak pengen di. Tapi pernah enggak, nyuwun sewu mohon maaf, kita ini pernah enggak minta diuji? Nggak pernah. Minta enak. Ya Allah, ujilah aku. Tapi kalau minta ujian, ujiannya kan ada dua. Ada kebaikan sama keburukan. Ada tadi yang dibaca Al-Fajr, ada kenikmatan, ada kelapangan, dan ada kesempitan. Tapi gara-gara dogma dulur tua alias setan bahwa ketika kita ini mendapat kenikmatan kelapangan ini adalah anugerah, bukan pernah mengatakan bahwa jangan-jangan ini adalah ujian. Padahal panjenengan ini yang mohon maaf semuanya saya yakin, kita semuanya saya yakin setiap bulan diuji sama Tuhan dengan kenikmatan, yaitu gaji. Tapi pernah Bu, waktu tanggal 1 klunting misalnya ini, klunting ini yang PNS, waduh aku diuji sama Allah. Pas klunting pasti ngomong dia, nggak innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Karena di Indonesia ini innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu munculnya ketika ada orang mati. Berarti apa yang diberikan oleh Allah milik siapa? Kalau innalillah, milik Allah. Kalau milik Allah berarti kita harus ingat, gitu lah. Makanya idza mata benu Adam sedekah jariyah ini maksudnya adalah sesuai dengan apa yang diwasiatkan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, janganlah kamu mati kecuali dalam kondisi memeluk agama Islam. Terjemahannya begitu. Karena ternyata di surat 2 ayat 231 2 spasi 232 lah. Sorry. Di 132-nya. Wasiat daripada Nabi Ibrahim. Monggo. Ah ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassa biha Ibrahim
ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Artinya, dan Ibrahim telah mewasiatkan ucapan itu kepada anak-anaknya. Demikian pula Yakub. Ibrahim berkata, hai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini bagimu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam memeluk agama Islam. ya, memeluk agama Islam itu prakteknya gimana, Dan? Jenengan itu jenenge meluk biasa. Berarti kemana-mana panjenengan memeluk ini gitu loh. Khususnya ketika kita dalam kondisi nazak. Kalau sekarang mohon maaf, karena mati kita nggak tahu. Mati itu bukan miliknya orang sakit. Mati itu bukan miliknya orang sepuh. Mati juga bukan miliknya orang laki-laki, perempuan, ataupun bayi. Karena mohon maaf, bayi juga ada yang mati. Berarti ketika muslim itu ketika kita di titik delta kematian. Ini maksudnya wa antum muslimun. Muslimun itu artinya tunduk, muslimun itu artinya berserah. Karena muncullah ini diterjemahkan kecuali dalam memeluk agama Islam. Ini penerjemah nggak salah, karena ada kata-kata memeluk. Lek basa Jawa nih, le awakmu gondelono iki lho le sampai matimu. Iki maksudnya ini. Jadi sebagai pedoman panduan hidup ketika kita dalam titik kematian. Sementara ini panjenengan setiap hari mohon jalan lurus, yang jalan ini telah diberikan kepada an'amta alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim. Lah kira-kira menurut jenengan jalannya an'amta alaihim ini siapa? Sudah tahu belum yang melewati an'am atau jalan siratal mustaqim ini? Udah pernah nyari nggak kira-kira googling? Siapa ya yang sudah, karena ini sudah pakai kata pasten. Siratal ladzina an'amta, jalan yang telah engkau beri nikmat. Berarti sudah menjalankan enggak nih? Sudah. Sebenarnya kan kita mudah, tinggal nyontoh, dikasih contoh. Nah, kira-kira siapa Pak yang sudah melewati siratal mustaqim ini? Yang jelas itu disebut oleh Allah loh. Sementara ini masih bayang-bayang. Termasuk sekarang yang mohon maaf, waduh, di TikTok di Indonesia gak karu-karuan. Karena kita siratal ladzina an'amta alaihim ini kita nggak pernah sibuk dan nggak pernah pusing. Ayo, dari sini yang hadir kira-kira pernah nggak panjenengan itu pusing sampai mikirin sopo yo an'amta alaihim? Makanya Allah memberikan informasi, le iki lho sing jenenge yang namanya
orang yang sudah benar-benar menjalankan sirotol mustaqim. Sapa wae, surat 4 ayat 69. Nah ini nanti habis itu baru apa sih sedekah jariyah? Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Artinya, dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu nabi-nabi. Tahan. Berarti yang telah, berarti sudah belum? Yang sudah dikasih nikmat yang pertama siapa? Para nabi. Wes, cucu-cucunya dapat nggak? Setelah cucu-cucunya dapat nggak? Nggak ada, Allah nggak bilang begitu. Kecuali, lanjut, para siddiqin. Siddiq itu apa artinya sih? Sifat wajib bagi Rasul itu apa? Siddiq itu artinya jujur karena membenarkan apa yang dia yakini. Kira-kira ini contohnya siapa siddiqun ini? Black nggak kira-kira? Sopo dicontoh? Abu Bakar As-Siddiq karena membenarkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti siapapun yang beliau itu, siapapun yang dia mempunyai sifat siddiq, masuk nggak anam ta'alihim? Masuk. Lanjut. Orang-orang yang mati syahid. Syuhada akhirnya mati syahid. Mungkin nggak panjenengan niru ini? Ayo. Syuhada itu artinya sebenarnya orang yang menjadi saksi. Nggak salah ketika orang mati karena dibunuh terus kemudian karena dia saksi. Mengetahui kesaksian ketika perang Uhud semuanya mati, maka disebut syuhada Uhud. Maka di surat 2 ayat 143 Nabi Muhammad itu menjadi saksi semua manusia. Monggo. Kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum shahida. Dan demikian pula kami telah menjadikan kamu umat Islam, umat yang adil dan pilihan, agar kamu menjadi saksi atas perbuatan manusia. Tahan. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Islamnya ada enggak? Ada enggak Islamnya? Kan enggak ada.
Maksudnya adalah ketika panjenengan menjadi personifikasi personal yang berbuat adil, panjenengan wasit, panjenengan masuk dalam kategori wasit. Tapi enak nggak jadi wasit? Nggak enak. Apa meneh neng Indonesia? Ya, sudah diteror sama pemain, diteror sama penonton. Tapi ketika benar-benar menjadi adil tadi, gitu loh, baru kita yang muslim tunduk itu tadi yang adil, nanti akan menjadi saksi untuk manusia. Nah sekarang barometer keadilan di mana, Dan? Sekarang kalau contoh misalkan lawyer, barometer dan takarane keadilan di mana? Kan di undang-undang. Benar nggak? Kalau tidak sesuai dengan yang di undang-undang berarti keadilan nggak ada, kan gitu kan? Nah, maksudnya adalah barometer takaran sistem aturan itu adalah wahyu. Nah, umat yang tunduk patuh akan menjadi saksi. Karena apa? Karena panjenengan tahu yang salah, yang benar. Tapi yang nggak tahu aturan, tahu salah dan benar nggak tahu. Yang jadi saksi siapa? Yang jadi saksi bahwa orang ini benar atau salah, yang jadi saksi siapa? Yo yang tahu orang ini. Jenengan pernah nggak jadi saksi teman kecelakaan, tapi waktu itu panjenengan nggak ada di TKP? Nggak pernah. Tapi kalau dijadikan saksi-saksian ya banyak. Wis ben jasa harjane metu, sing penting saksi. Lah, Nabi Muhammad itu menjadi saksi panjenengan semuanya, gitu loh. Coba. Wa yakunur rasul alaikum syahida, karena rasul itu lebih menguasai sistem, maka jadi saksi. Jadi sebenarnya ya mohon maaf sing kita yang menjadi jarene alim ulama itu, lah engkau yang memvonis siapa? Rasul. Berarti syuhada itu artinya apa sebenarnya? Saksi. Nggak salah kemudian diartikan orang yang mati syahid karena dia menjadi saksi. Sementara ini kalau mati syahid disuruh gambar, mati orang yang mati sedang ngapain, Dan? Sedang perang apa sedang apa? Tapi kan terus kemudian ada orang yang mati syahid itu adalah orang yang mati gara-gara bencana, misalkan tenggelam. Ada pernah dengar nggak? Ini kita kadang-kadang nggak pernah mencerna. Nabi Muhammad ngomong gitu itu gara-gara yang namanya itu ketika itu kira-kira gitu, Nabi Muhammad sedang takziah, apa Nabi Muhammad ini kan sedang ada orang yang saudaranya tenggelam sama orang sakit. Sabar. Sakit ini adalah pelebur mengurangi dosa. Seneng nggak? Coba misalnya sakit, jenengan jenguk orang sakit terus ngomong gini, apa yang kamu kerjakan? Kamu mengerjakan apa sehingga kamu menuai pekerjaanmu? Kira-kira disawat watu nggak sama?
Loh, ini yang namanya takziah Bapak Ibu, menjenguk iyadah, ini sebenarnya dalam rangka menghibur. Makanya Nabi sedang menghibur. Nggak salah bahwa sakit itu, mohon maaf, kalau kita melihat dari hakikat sakit itu adalah mengurangi dosa, nggak salah. Nah, sekarang di sini, oh berarti syuhada itu apa? Kalau bisa panjenengan, karena Allah menjadikan manusia sebagai khalifah untuk supaya apa? Memanage dan mengelola aset Allah, yaitu langit dan bumi, karena diserahkan oleh Allah. Untuk supaya nanti menjadi saksi. Syuhada, oke? Balik 469 yang terakhir, solihin yang akan kita bahas. Solihin 4 ayat 69. Nah, orang-orang yang mati syahid dan pertanyaannya, orang yang soleh yang telah dikasih nikmat oleh Allah, yang mungkin dan harus kita contoh siapa? Ini berarti, mohon maaf, saat ini nih kita yang baca, Nabiin, Siddiqin, Syuhada, Sholihin, ini di dunia ini apa sudah di akhirat? Apa Bu? Di dunia ini apa yang sudah di akhirat? Kalau di dunia ini jangan-jangan walaupun kita ini dikasih karunia banyak, jangan-jangan masih ujian, belum kenikmatan. Sholihin, nah ini mohon maaf nih, tapi jangan sakit hati ya. Tinggi mana antara nabi, karena ini terakhir soleh, kira-kira yang paling tinggi? Kalau ada yang paling tinggi berarti ada yang rendah. Levelnya coro kelasnya, kelas 1, kelas loro, kelas 3, kelas 4. Menurut jenengan yang jadi kelas 4 yang mana? Yang kelas 1 yang mana? Nabi kelas berapa? 1. Sholihin kelas 4. Oke. Nabi Ibrahim di dunia menjadi nabi, di akhirat menjadi orang soleh. Ayo, itu Nabi Ibrahim loh. Di surat 16 ayat 122. Wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu bil akhirati laminas sholihin. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat benar-benar termasuk orang-orang yang soleh. Nah, dia ini siapa? Nabi Ibrahim, karena 120-nya ini berbicara soal Nabi Ibrahim. Berarti Nabi Ibrahim di dunia menjadi nabi, di akhirat ayo tinggi mana? Karena sementara ini soleh ini, kalau panjenengan ukur kesolehan seseorang dengan apa? Perilaku apa pakaian? Oh, nggak percaya cobaan sampean. Maghrib kesarungan ngono. Mesti sampean ngomong, anak soleh. Padahal di rumahnya selalu bentak ibunya. Nah, sekarang anak soleh ini yang mana? Karena sementara ini soleh pasti kita kasih makna baik. Jadi nggak enak ngomongnya ini. Nabi Ibrahim ketika di dunia ini nabi loh.
Tapi kenapa di ayat ini di akhirat benar-benar termasuk orang yang soleh? Kira-kira tinggi mana akhirat sama dunia? Ya berarti soleh sama nubuat tinggi mana? Loh, benar nggak? Karena kita sudah terdogma soleh itu artinya cuman baik. Karena ternyata soleh itu artinya sempurna. Di surat 7 ayat 189. Monggo. Bahasa Arabnya dulu dan. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa ja'ala minha zawjaha liyaskuna ilayha falamma tawashshaha amalat hamdan khafifan famarrat bihi falamma anqadat da'wa Allah rabbahuma la'in ataytana lain ataina solihan. Nah sekarang soleh artinya apa? Ini kalau sekarang ini milenial mengatakan lain ataina solihan, kalau engkau memberikan aku ya Allah anak yang soleh, pasti gitu. Lanjut. Dan dialah yang menciptakan kamu dari diri yang satu, dan daripadanya dia menciptakan istrinya, agar dia merasa senang kepadanya. Maka setelah dicampurinya, istrinya itu mengandung kandungan yang ringan, dan teruslah dia merasa ringan beberapa waktu. Kemudian tatkala dia merasa berat, keduanya suami istri bermohon kepada Allah Tuhannya, seraya berkata, sesungguhnya jika engkau memberi kami anak yang sempurna, tentulah kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Lain ataina solihan, artinya apa? Sempurna. Lah, yang telah dikasih nikmat itu tadi orang soleh. Makanya kenapa Nabi Muhammad itu sampai ngomong sedekah jariyah, terus kemudian awaladin soleh yad'u. Makanya orang susah kalau nggak punya anak. Benar nggak Pak? Tapi kita tidak pernah menuntut diri kita jadi soleh. Nah, nanti kita bahas nih soleh, sedekah jariyah dulu nih. Ternyata soleh ini ada orang yang pengen jadi soleh karena ketika nazak sakaratul maut dia tahu rapotnya, mengharapkan kesolihan, tapi sama Allah dikasih apa kurang aku ngasih waktumu hidup sehingga kamu perlu remedi untuk mengadakan perbaikan nilaimu. Nggak ada. Kalau sudah waktunya vonis ya udah. Maka di surat 63 ayat 10 Al-Munafikun itu ada ingin menjadi orang soleh. Bahasa Arabnya وَأَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. Artinya, dan belanjakanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum datang kematian pada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata, ya Tuhanku,
mengapa kau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat? Terus Ya. lanjut. Yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Tahan. Jadi dia minta diundur untuk matinya gara-gara apa? Sebelum mati kenapa? Ya medit supaya bisa memberi kan gitu. Terus Dan aku termasuk orang-orang yang soleh. berarti orang cirinya soleh apa? Loh ini contohnya mbah kita tanam alaihim. Mbah kita mau jatinya hilang paling ngomongnya cuma enteng aja. Leong memang mungkin butuh wonge. Lek gak butuh gak mungkin jimulak ngene ya. Sekarang polisi. wis gak karu-karuan. Tinggi jalannya tinggi lewat ngono sekarang Pak. Kalau dulu yo kono tinggi jalan. Sampai ngomong beliau iki yo sedekah. Lah, berarti sedekah jariyah kita harus disebut fungsinya apa? Fungsi sedekah itu adalah untuk mensucikan jiwa. Dalam bahasa tasawuf, tazkiyatun nafsi. Kenapa? Karena di jiwa kita ini yang ingin kita miliki yaitu maka harta bisa menjadi Tuhan. Disebut apa? Berhala. Sesuatu yang tidak berhak disembah. Terus kemudian kita sembah karena sebenarnya sembah itu tidak seperti yang saat ini di sini. Maka sedekah jariyah nanti jariyah itu artinya Pak terus menerus sampai titik delta kematian. Sehingga ini nggak terputus karena sudah overload. Kesucian panjenengan itu loh ketika titik kita kematian itu suci terus. Surat 9 ayat 103. Ini fungsi yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Ambillah zakat dari Tahan dulu. Bahasa Arabnya sedekah apa zakat? Bahasa Arabnya sedekah. Sekarang kita zakat itu bahasa Arab atau bahasa Indonesia? Bahasa Arab. Bahasa Indonesianya zakat itu bahasa Arab. Sepakat nggak nih? Sepakat. Terus bahasa Indonesianya apa? Loh kok bodoh? Nggak, supaya kita ngerti zakat itu artinya suci. Maka di surat 34 Maryam 19 ayat 13. Zakat dibaca dulu alapnya dulu. 13 nah. 13. 19 ayat 13. Zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Wa hananan min ladunna wa zakah wa kana taqiyya. Dan rasa belas kasihan yang dalam dari sisi kami dan kesucian dan dosa. Nah, kesucian dari dosa itu namanya zakat.
Maka disebut di 903 sedekah itu berfungsi mensucikan kotoran, mensucikan jiwa dari dosa. Monggo ulangi lagi 903 nah. Sehingga sedekah jariyah tadi apa? Berarti yang mensucikan jiwanya terus menerus. Panjenengan mensucikan jiwa kapan? Sebulan sekali apa 1 tahun sekali? Nah, kalau 1 tahun sekali gitu, habis itu setengah tahun mati duluan piye? Monggo nah, coba nih nah. Ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan. Berarti fungsi daripada zakat itu, fungsi dari sedekah membersihkan dan mensucikan jiwa kita ini. Karena apa? Yang ingin mempunyai kemelekatan itu, gitu loh. Maka ini kadang-kadang Bapak Ibu mohon maaf, ini kalau ini bisa jadi bom loh ini. Makanya ada, mohon maaf, ada kelompok yang sampai gitu loh. Anaknya beda golongan, harta bapaknya dihabisin. Karena dia ngomong, ini tak ambil untuk mensucikan, nah, enggak play itu. Ini kadang-kadang kita hanya menerjemahkan gara-gara apa? Gara-garanya ambillah, maka tidak mengambil dari sedekah kita sendiri. Kita berpikir ini kan kita suruh ngambil orang lain. Tidak pernah ini kita ini diperintahkan ayat ini, hartamu itu. Nah, yang pertama, yuk, met enggak fungsi sedekah selanjutnya? Suci dari dosa karena ternyata sedekah itu menghapus dosa. Di surat 2 ayat 271. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. In tubdu shadaqati fa ni'mahi wa in tukhfuha wa tusuha al-fuqara fa khairun lakum wa yukaffiru 'ankum min sayyi'atikum wallahu bima ta'maluna khabir. Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu adalah baik sekali. Dan jika kamu menyembelikannya dan kamu berikan kepada orang fakir, maka menyembelikan itu lebih baik bagimu. Dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu. Dan Allah mengetahui apa yang kamu lakukan. Ya, kesalahan-kesalahan kita dihapus enggak? Dihapus. Makanya sampai Nabi Muhammad SAW itu bersabda, jadi kalau seandainya kamu mempunyai kesalahan, maka perintahnya Nabi Muhammad, ittaqillaha haitsuma kunta wadbi'is sayyi'ata. Ikutilah ketika kamu mengerjakan suatu kesalahan, ikutilah dengan kebaikan. Wadbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Nah, sedekah ini termasuk hasanah. Nah, berarti di surat 2 termasuk apa yang dilakukan oleh para wali. Di surat 2 ayat 274 itu setiap malam siang, siang malam, malam siang. Maka para wali itu, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyatan falahum ajruhum 'inda rabbihim
ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. Artinya orang-orang yang menafkahkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. nah, kira-kira panjenengan pengennya pahala yang bentuknya apa? Pak, jenengan itu kalau berbuat pengennya bentuknya pahala apa? Apa Bu? Bentuknya pahala itu yo iki, ndak sedih, ndak khawatir. Ini saya pernah ditanya, goro-goro ngomong pahala ditanya, Pak, kira-kira kriteria masuk surga jumlah pahala piro? Apa enggak mumet? Loh, enggak sedih, enggak khawatir itu wujud. Karena ternyata para wali Allah enggak sedih, enggak khawatir kerjaannya ini. Karena di surat 10 ayat 62 ya. Coba lihat. Ah, ini monggo. Ala inna awliya Allahi la khawfun 'alaihim wa la hum yahzanun. Artinya, ingatlah sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. maka jenengan mohon maaf, kalau melihat cerita-cerita para wali, pernah nggak dia ngomong curhatnya? Jangan, no. Dia nggak ada sedih, nggak ada khawatir. Nah, kira-kira nggak sedih, nggak khawatir, perilakunya apa? Ya, kita lihat nih surat 2 ayat 100 tadi, 274. Nggak sedih, nggak khawatir. Ini yang pertama nih kerjaannya. Surah 274. Orang-orang yang menapakkan hartanya di malam dan di siang hari secara tersembunyi dan terang-terangan, maka mereka mendapatkan pahala di sisi Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak pula mereka bersedih. Nah, kira-kira kerjaannya wali apa, Dan? Jenengan pernah dengar ceritanya Yai Romli, pendiri pondok pesantren Darul Ulum Jombang. Itu setiap hari Jumat membawa kluthuk, di dalamnya kelapa, beras. Tapi beliau mempunyai amalan yang untuk mengingat itu. Anak cucunya yang diikuti yang mana kira-kira sekarang? Yang bawa kluthuk apa yang ingat tau? Karena ternyata ngikutinya cuman yang ingat, sebagai sarana untuk ingat sama Allah. Buktinya ingat ya sing nggawa kluthuk mau kan. Enggak sedih, enggak khawatir. Itu yang pertama. Tapi beliau bisa ngelaksanain ini siang dan malam. Kalau siang dan malam terjadinya itu sebulan sekali apa seminggu sekali? Setiap hari. Jadi kalau misalkan kita mati siang, aman nggak malam kita sudah distribusikan? Kalau kita mati malam, aman nggak wong siang sudah? Maka cerita, permaisuri saya itu sakit, katanya mau ngerasain mau mati. Anak saya yang perempuan yang gede ngomong sama saya, ya karena sambat Bu, nggak enak. Ibu katanya mau mati. Tak suruh nanya, tangan, tadi sudah sedekah belum? Balik lagi, Bu, tadi udah sedekah belum? Udah. Balik lagi ke saya, sudah ya, aman dah.
Balik lagi, Bu, jarine ayah aman. Ini hanya supaya didik anak saya, karena tidak ada sedih, nggak ada khawatir, karena ketika setelah anak saya ngomong sudah belum, terus kemudian aman, itu terus kemudian rasa takut untuk mati atau rasa karena dia ngomong sama anaknya, kok rasanya aku harus mati, wong urung tahu mati iso ngrasani mati, kan lucu. Nah, ketika setelah anaknya ngomong, Bu aman, mergane apa? Wis berdistribusi. Oke? Nah, bisa ngelakuin ini gara-gara orang yang tidak khawatir, nggak sedih, sudah tahu resep. Resepnya apa, Dan? Petunjuk Allah surat 2 ayat ya. Siap. 65 ayat 7. Dari dulu itu mesti ada yang ngeles, Dan. Loh, Allah itu enggak diskriminasi, Dan. 65 ayat 7. Allah itu pasti ngasih sing jenenge anugerah. Cuman bentuk anugerahnya itu masing-masing. Cuman ini gara-gara sawang sinawang. Loh, bener gak? Orang yang mohon maaf ketika makannya nasi, yang satu makannya apa jenenge? Gaplek. Ngomong nggak sing makan gaplek ku miskin? Orang yang nggak bisa makan nasi terus makan gaplek, dia akan ngomong miskin nggak? Wah, aku lu gak duwe apa-apa. Gitu, makan kue gaplek. Gaplek iya apa dudu harta? Nah, ini ayatnya. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسرا. Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuan. Tanya, berarti orang yang mampu diperintahkan nggak? Oke, lanjut. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Tahan, yang nggak mampu, yang tadi katanya sempit diperintah juga nggak? Ayo arep ngeles ning ndi? Karena mohon maaf, apa yang kita miliki itu harta. Yo kalau nggak punya harta kan punya tenaga toh, Dan. Pakai tenaga. Tapi kalau sudah memang mentalnya mental, mohon maaf banget, mentalnya prasejahtera. Ya lek panjenengan ngomong prasejahtera mbok kongkon mesti ngono. Padahal dengan tenaga itu loh panjenengan bisa, karena ketika itu tenaga menjadi harta. Gitu. Lek gak duwe tenaga, yo pikiran wong sik cerdas. Kalau nggak punya pikiran, yo donga. Donga males maneh, wis mati yo. Ndonga tok gak gawe modal lho. Karena kita dalam nggih. Sing panjenengan itu sudah sampai kepada posisi nggak khawatir, nggak sedih. Kalau nanti pengen tahu kriteria, panjenengan melihat sendiri, panjenengan punya cucu nggak? Yang sekarang masih bayi. Panjenengan lihat, tapi jangan sampai terlewatkan walaupun itu 5 menit 10 menit sehari. Karena ternyata
anak cucu kita yang masih bayi itu nangis, itu bukan gara-gara sedih, bukan gara-gara khawatir, gara-garane risih mergane ngompol sing siji. Yang pertama gara-gara luwe. Karena ketika dalam kondisi warak, nggak ngompol, nggak mohon maaf BAB, dia nyantai ditinggal mboke ning nggone pasar yo dolanan dhewe. Bener nggak? Nggak ada kesedihan khawatir. Jadi mohon maaf, jenengan kalau punya cucu masih bayi, justru malah panjenengan tunggoni kenapa waliku. Wali malah ditinggali. Dititipi malah ngersulo, dititipi wali ku nggak sedih nggak khawatir. Lih, bener nggak? Nggak sedih nggak khawatir. Makanya kalau kriteria nggak sedih nggak khawatir, kita semuanya sebenarnya pernah ngerasain. Tapi seiring keilmuan dan pengetahuan kita, akhirnya muncul kekhawatiran. Dan ternyata bayi bener. Iki kalau bayi itu sudah tahu ibu bapaknya, mohon maaf, ditinggal ibunya pasti nangis. Sebelum tahu ibunya ditinggal biasa aja nggak? Panjenengan jarak ke ibumu tak pek. Sebelum tahu bahwa ini ibunya, mau panjenengan ngomong ngomporin 100 kali ibumu tak pek, nggak bakalan nangis, nggak ngefek dia, nggak ada khawatir, nggak ada sedih. Karena apa? Dia dalam kondisi suci di dalam dirinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka nggak sedih, nggak khawatir. Kriterianya apa? Supaya bisa ngelakuin tadi siang malam, ngikuti petunjuk. Ini loh yang dilakukan oleh Nabi Adam setelah Nabi Adam dikeluarkan, digeser dari surga di surat 2 ayat 38. Ya benar nih. قُلْ اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Artinya kami berfirman, turunlah kamu semuanya dari surga itu. Kemudian jika datang petunjuk kepada, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya tidak ada kekhawatiran atas mereka dan tidak pula mereka bersedih hati. Asli nih, supaya panjenengan nggak sedih, nggak khawatir. Kira-kira ini pernah nggak ada kitab yang bercerita bahwa di dalam surga itu ada kesedihan? Nggak. Pernah nggak dengar cerita atau kitab bahwa nanti di surga itu ada kekhawatiran? Gampang toh? Nggak pengen surga, nggak sedih, nggak khawatir, syaratnya ngikuti petunjuk. Loh, ini kalau panjenengan ikuti sampai titik delta kematian, nanti setelah mati ada sedih nggak? Enggak, yang sedih yang kita tinggal. Tapi mohon maaf, nanti panjenengan kalau sudah masuk level ini, mohon maaf nih, anak cucu panjenengan belum sampai level ini nggak bisa, karena dimensinya berbeda. Anak cucu panjenengan masih, kalau dalam bahasa provider itu masih 2G, 3G. Jenengan ketika setelah mati masuk dalam 5G sampai 7G. Arep mlebu rene nggak bisa. Walaupun sebenarnya panjenengan ketika 5G masuk ke 3G ya sebenarnya support. Tapi anak cucu kita belum sampai levelnya karena belum sama frekuensinya. Bisa masuk nggak? Nggak bisa. Makanya difilmkan. Yang sudah meninggal megang cucunya, kok gak iso? Karena memang frekuensinya beda. Bagaimana cara supaya anak cucu kita ini naik providernya ataupun
sinyalnya itu menjadi 5G, gitu, maka kita harus selalu menyampaikan mbah-mbah kita kebaikannya untuk supaya anak cucu kita melakukan, baru nanti bertemu. Maka di surat 52 ayat 21 itu karena mbah-mbah kita itu, mohon maaf, mbah kita itu dulu sebelum panen bagi-bagi, setelah panen bagi-bagi, mau tanam bagi-bagi enggak? Tapi ada orang baru ngomong iku musyrik, akhirnya hilang. Sekarang sebelum panen sudah habis, kayak mana mau bagi-bagi, wong wis ditebas. Karena apa? Karena sudah menjadi jaminan. Iya. Tapi ketika hutang katanya bukan nikmat. Menurut jenengan, panjenengan kalau hutang pur itu nikmat bukan sih? Tenan. Karena ketika hutang kita itu nggak pernah kita ngomong nikmat. Nikmat apaan gua mikirin ngangsur. Loh, mohon maaf Pak, tidak semua itu bisa hutang loh. Jadi kalau kita ini bisa dipercaya untuk dipinjemin, nikmat bukan itu? Nikmat. Tapi mohon maaf, kalau kenikmatan itu disuruh bagi, pasti jenengan alasan, nikmat bagaimana? Hutang lebih wajib itu kalau bayar ngangsur. Karena menganggap bukan kenikmatan. Oke? Monggo. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Dan orang-orang yang beriman dan anak dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka. Tahan, akhirnya bisa berhubung nggak? Karena apa? Frekuensinya sama, perbuatannya sama. Kalau perbuatannya nggak sama, ketemu? Makanya panjenengan kira-kira nih, milih mencari wali, apa milih dicari wali? Karena nanti dihubungkan. Monggo. Dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala amal mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Kalau sudah terikat, mohon maaf, walaupun jauh jadi dekat, walaupun gaib jadi zahir, gaib jadi nyata. Makanya panjenengan ini pasti pernah merasakan ini. Bukan saudara, bukan saudara kandung, tidak ada jeluntrungan gen biologis, tapi mohon maaf, kebaikannya, kewelasannya melebihi saudara kita sendiri. Gara-gara apa? Perbuatan yang sama. Ini nggak bisa dipisahkan karena frekuensinya sama. Nah, ini kita lakukan sampai titik cerita kematian, itu namanya sedekah jariyah. Jadi nggak terputus karena sedekah pemberian terus sampai titik delta kematian, walaupun panjenengan hanya doain orang lain. Sampai titik delta kematian, putus nggak? Ya overload pisan. Oke? Yang kedua itu adalah anak soleh anak soleh yang mendoakan orang tua itu gini, jenengan saya punya bapak, oke? Terus saya punya anak. Jadi yang nggak terputus itu saya punya bapak apa saya punya anak? Yang nggak terputus. Saya ulang, saya punya bapak, oke? Terus kemudian saya punya anak. Jadi yang dimaksud dengan walad soleh yad'ulah sehingga nggak terputus, itu saya punya bapak apa saya punya anak?
Enggak gini loh maksudnya. Kalau panjenengan ngomong saya punya anak, berarti orang yang nggak punya anak nggak dapat fasilitas ini dong. Benar nggak? Ada nggak ada orang yang mohon maaf mau nikah terus mati? Berarti dia dapat fasilitas waladun sholihiyat ulah nggak? Enggak dong. Nah, makanya saya tanya. Jadi waladun sholihiyat ulah, saya punya bapak, apa saya punya anak? Berarti kasihan yang nggak punya anak. Maksudnya walad soleh itu gini loh Pak. Walad itu artinya anak-anak. Walaupun jenengan Mbah Kung sekarang ini panjenengan apa mantan anaknya bapak? Yang sekarang sudah sepuh misalkan Pak Abu Bakar. Jenengan apa sudah menjadi mantan anak bapak panjenengan? Tetap anaknya kan? Ini loh maksudnya walad soleh. Sampai mati jenengan tetap doain bapak. Tapi kan sementara ini banyak orang menganggap, gitu, khawatir, sedih, gak duwe anak mergokne katanya. Nggak ada yang doain. Bener nggak? Padahal maksudnya walad soleh itu Bapak, kita sampai tua, sampai mbah uyut-uyut masih tetap doain bapak kita masing-masing. Sampai mau mati loh jenengan sendungane, ya Allah tuh Gusti, ya Allah. Ya ta, berilah ampunan kepada bapak ibuku. Ketika panjenengan doain bapak ibuku, sebenarnya doain siapa? Surat 17 ayat 7. Sebenarnya doain jenengan sendiri. Jadi panjenengan kita ini kalau mau alasan ngeles sama Allah, wangel. Ya, selama ini mungkin gambaran kita kurang awam ya. Kalau sudah sedekah itu nanti pahalanya akan mengalir, kalau tidak nyambung lagi. Gimana? Nah, di surat 4 ayat 82 dulu. Kalau tidak dari Al-Quran, tidak dari Allah, pasti timbul perselisihan. Ayo kalau nggak percaya. 4 ayat 82. Jadi gini. Gara-gara yang pahalanya mengalir, gitu, yang nyumbang itu apalagi kalau masjid dibuat genteng nggak mau, karena genteng bisa dibongkar. Akhirnya minta pondasi, engkel-engkelan. Wis lek pengen kue pondasi gawe yo masjid dhewe. Karena ini nggak mungkin dibongkar, bener nggak? Akhirnya banyak timbul perselisihan gara-gara itu. Iya. Tapi kalau kita sudah merubah paradigma kita, oh sedekah itu pemberian, jariah itu yang terus menerus sampai titik kita kematian, sebagaimana Allah berfirman tadi, nafkahkanlah, belanjalah sebelum datang kematian. Ya berarti sampai kita mati. Monggo. Timbulnya perselisihan kayak gini. Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran? Kalau kiranya Al-Quran itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya. Ya kan? Akhirnya terjadi nggak perselisihan? Kalau sudah perselisihan pasti musuh-musuhan. Dan pasti setannya muncul, keakuannya, kesayaannya itu pasti. Gak, pokoknya sing akeh dhewe ya kuwi kudu apa? Pondasi. Ini contohnya. Tapi ketika kita merubah paradigma bahwa kalau panjenengan ini jariah itu yang terus menerus siang malam, pasti nggak sedih, nggak khawatir. Sudah jam 6, kita lanjutkan bulan depan, berarti terusan dari walad soleh yad'u lahu, dan
ilmu yang bermanfaat. Apa yang dimaksud ilmu yang bermanfaat, dan bermanfaat itu aplikasinya kayak mana? Oke, aman sampai sini? Monggo. Oke. Infak itu alokasi, sedekah aplikasi, distribusi. Jadi kalau belum panjenengan serahkan ke yang berhak, itu belum sedekah, baru infak. Zakat itu hasil, infak alokasi. Maka panjenengan di rumah buat kotak ketakwaan. Kalau sudah masuk situ jangan diambil. Anak-anak dikasih tahu ini dana takwa lo yo. Jadi kalau kita mati nggak jadi waris, karena sudah dialokasikan. Setelah distribusikan namanya panjenengan membenarkan, maka disebut sodako. Hasilnya apa? Suci jiwa panjenengan. Oke? Nah, ini kalau sudah seperti ini, nanti panjenengan bisa melakukan mau apapun. Yaitu tadi, tapi harta itu apa yang kita miliki dari materi, tenaga, akal pikiran, paling tidak doa. Tapi saya yakin Allah tahu jenengan duwe donga tok, ya apa duwe bondo mesti Allah roh, ora sah ngeles. Kan aku sudah doa belgedes dari Gusti Allah. Oke, aman di sini? Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada pertanyaan. Yuk tinggal kita ngaplikasikan. Jangan sampai ini sebagai ilmu pengetahuan saja, tetapi ini sebagai aplikasi setiap hari ataupun keseharian kita. Yuk kita munajat, semoga anak cucu kita dan seluruh keturunannya dibimbing oleh Allah dan selalu disertai oleh Allah di mana saja berada. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah ya lakiratin furqan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina. Ya Allah ya Rabbana a'tina wa a'ti dzurriyyatina mahabbataka wa ma'iyyatika ya Allah. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami, anak cucu kami dan seluruh keturunan ini menjadi perwujudan yang mewujudkan keinginan-keinginanmu ya Allah di muka bumi ini, wabil khusus di negeri kami tercinta, wabil khusus lagi di keluarga kami masing-masing. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala Muhammad khairul khalqi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf kepada Allah, saya mohon ampun kepada panjenengan semua, saya mohon maaf lahir batin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.